Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Gimana nih kabarnya? Semoga baik semua dan sehat selalu ya teman-teman. Perkenalkan, saya Barosyah Banu selaku Master of Ceremony pada webinar Personal Branding, Is It Really Important? Yang diadakan oleh para Tirs dan para Gotral Indonesia. Para Gotral sendiri merupakan Paragotra sendiri merupakan platform non-profit yang didedikasikan untuk mengajak para pemuda-pemudi Indonesia untuk selalu berbuat dan berpikir secara baik dengan netral kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Sedangkan para TIRS merupakan komunitas volunteer dari Paragotra Indonesia. Dan saat ini para TIRS sudah memiliki angkatan pertama yang dinamakan dengan First Batch ISUS atau disingkat menjadi FBI. Nah, itu dia perkenalan sedikit tentang para TIRS dan para Gotral Indonesia. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian akan ada presentasi dari sponsor kami. Masuk pada acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Dan puncak acara pada pagi hari ini yaitu webinar tentang personal branding, Is It Really Important, oleh narasumber kita yang super luar biasa sekali, Kak Indah Warstio. Dilanjutkan dengan sesi Q&A, games, dan penutup. Baik, sebelum masuk pada acara yang pertama, saya akan membacakan peraturan terlebih dahulu pada webinar kali ini. Pertama, peserta diwajibkan untuk berperilaku dan berpakaian sopan. Kemudian tentunya peserta diwajibkan untuk on kamera dan menggunakan virtual background yang sudah diberikan. Menonaktifkan fitur mikrofon saat webinar berlangsung. Kemudian pertanyaan hanya akan dijawab pada sesi tanya-jawab yang nanti akan dilakukan melalui slido.com dengan format nama _ domisili. Peserta dilarang untuk komentar yang tidak sopan dan spam chat, dan peserta diwajibkan untuk mengisi link presensi di akhir acara untuk mendapatkan e-sertifikat. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan tujuan diadakannya acara webinar kali ini. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon maaf teman-teman, mungkin panitia ada terkendala jaringan. Harap ditunggu sebentar ya teman-teman.
masuk pada acara yang ketiga, yaitu pemberian presentasi dari sponsorship kami, Ines Kosmetik, kepada Kak Novi selaku perwakilan dari Ines Kosmetik. Kami persilahkan. Oke, baik. Mungkin Baik, terima teman-teman kasih. panitia boleh di-highlight dulu Kak Novinya. Cek, sudah terdengar ya Kak suara saya. Terima kasih untuk Kak Bara yang sudah mempersilahkan saya untuk pemaparan. Tapi sebelum saya pemaparan, saya minta bantu untuk panitia menayangkan video Ines biar kita lihat untuk produk Ines berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk panitia beserta jajarannya yang sudah bekerja sama dengan Ines Kosmetik. Salam hormat dan semangat pagi untuk para pembelajar pada pagi hari ini. Salam hormat untuk pemateri yang sangat luar biasa pastinya ya. Untuk Kak Indah Warsito yang akan memberikan tema dengan tema It's Really Important. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novi, saya selaku perwakilan dari PT Kosmetik Katama Super Indah, atau sering disebut dengan Ines Kosmetik. Di sini izinkan saya untuk memaparkan apa itu Ines Kosmetik. Next. Next, Kak. Untuk Ines Kosmetik, saya akan menjelaskan untuk produknya. Ines Kosmetik adalah salah satu brand kecantikan lokal yang 100% diproduksi di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur 1998 silam. Dibantu oleh pakarnya kecantikan dari Belgia, yaitu Mr. Robert Hans, yang sudah berpengalaman 44 tahun di dunia kecantikan benua Eropa, sehingga Ines eksis 23 tahun di Indonesia, dengan ratusan item produk Ines Kosmetik yang sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia, meliputi produk skincare, make up, dan body care. Ines Kosmetik 100% produk Indonesia yang sudah mengantongi sertifikat halal serta BPOM. Next. Ines Kosmetik mempunyai misi mempercantik wanita Indonesia dengan kulit yang sehat dan ideal, sehingga bisa bersinergi positif ke sekelilingnya. Dan saya juga perwakilan Ines mengajak teman pembelajar agar selalu care terhadap kondisi kulit, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Next. Untuk produk Ines meliputi make up, banyak sekali rangkaian make up yang bisa dilihat dari tayangan PPT kami untuk mempercantik keseharian teman-teman, khususnya partisipan wanita. Next. Kita juga ada perawatan skincare yang bisa dipakai untuk perawatan harian teman-teman yang bisa dipakai oleh kalangan general. Next. Kita juga ada perawatan untuk wajah nih teman-teman. Kita ada Exclusive All Day, di mana Exclusive All Day yang sudah mengandung hyaluronic acid, sudah mengandung vitamin A, E, dan oil absorber yang berfungsi untuk melembabkan kulit, melembutkan kulit, menutrisi kulit, bagus sekali untuk perawatan pada pagi hari yang bisa dipakai oleh kalangan general. Kita juga ada yang namanya Exclusive All Night, di mana Exclusive All Night yang sudah mengandung niacinamide, hyaluronic acid, alfa-arbutin dan butiran vitamin E dan DPG yang berfungsi untuk mencerahkan kulit, menutrisi kulit, menghidrasi kulit, bagus sekali untuk perawatan pada malam hari yang bisa dipakai oleh kalangan general. Next, kita juga ada yang namanya body care yang bisa dipakai untuk perawatan tubuh sehari-hari teman-teman, bisa dipakai oleh kalangan general. Next, Ines bisa dilihat di e-commerce kami, yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan bahkan e-commerce lainnya. Next, bahkan bisa di-download di aplikasi kita melalui Play Store My Ines. Dan teman-teman juga jangan lupa kepoin, follow IG, Facebook, TikTok, YouTube, @Ines Kosmetik. Karena banyak sekali produk-produk Ines Kosmetik, bahkan produk yang di-launching di 2021 ini. Next. Untuk kontak person, saya juga minta bantu panitia menayangkan voucher, di mana kontak person saya sudah tertera di voucher. Voucher bisa di-screenshot oleh seluruh partisipan untuk pembelanjaan secara jalur pribadi. Terkhusus
untuk pembelanjaan eksklusif all day dan eksklusif all night akan mendapatkan diskon 30%. Dan teman-teman juga bisa berkonsultasi secara gratis untuk konsultasi perawatan kulit atau cara menggunakan voucher bisa melalui jalur pribadi. Nah, demikian seputar Ines Kosmetik. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali nih kepada Kak Novi selaku perwakilan dari Ines Kosmetik ya. Sangat keren sekali. Nah, buat teman-teman nih, cewek-cewek yang mau tampil cantik atau cowok-cowok yang lagi nyari hadiah buat orang terkasihnya, mungkin bisa banget langsung pakai Ines aja. Karena yang pasti kualitasnya yang super bagus dan harganya yang affordable ya. Tadi juga udah di-share voucher nih, jadi bisa dapat potongan juga. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh advisor kita, Kak Audi. Kepada Kak Audi, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Kak Indah Warsetio, selaku pembicara pada webinar kita hari ini. Yang terhormat, jajaran pengurus para Gotra Indonesia, para tim dan para tips. Yang saya banggakan, seluruh panitia webinar personal branding is really important. Dan yang terakhir, para hadirin yang bisa saya berikan nama satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmatnya bagi kita semua sehingga hari ini masih bisa dapat berkumpul di acara webinar ini. Perkenalkan, nama saya Odi Putri Mafira, advisor untuk kegiatan berbagi ilmu webinar personal branding pada pagi ini. Juga perwakilan dari para tim para Gotra Indonesia. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Indah Warsetio yang sudah bersedia untuk mengisi acara pada webinar hari ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan panitia yang telah bersusah payah menyusun acara ini sehingga bisa terlaksana pada hari ini. Di hari ini, tepatnya pada tanggal 19 Desember 2021, merupakan sebuah hasil dari proses panjang yang telah dijalani oleh panitia-panitia kami. Sebagai advisor, saya merasa sangat bangga dengan perjuangan para tips yang sampai saat ini rela mengorbankan waktu dan tenaga mereka demi keberhasilan acara. Untuk itu, saya harap seluruh hadirin yang datang pada hari ini bisa mengikuti rangkaian acara dengan tertib dari awal sampai akhir. Webinar ini akan membahas mengenai personal branding. Karena dengan personal branding, kita akan mampu mempermudah orang lain untuk mengenali kita, meningkatkan rasa percaya diri, dan juga menambah kredibilitas diri. Untuk itu, saya berharap seluruh hadirin dapat dengan sungguh-sungguh mengikuti webinar ini, sehingga ilmu yang didapatkan juga bisa dipergunakan di dunia nyata. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang dimengerti, sehingga nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini. Semoga kerja keras kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suatu saat nanti kita dapat berkumpul lagi untuk mengerjakan proyek yang tidak kalah menarik. Akhir kata, saya mewakili panitia mohon maaf jika dalam perjalanannya acara ini ada hal yang kurang berkenan. Semoga seluruh hadirin tetap bersemangat dan siap menerima seluruh ilmu mengenai personal branding. Saya selaku advisor webinar personal branding is really important, dan perwakilan dari para tim para Gotra Indonesia sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran hadirin semua pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Audi atas sambutannya. Selanjutnya dari Ketua Pelaksana webinar kali ini, Kak Fahril. Kepada Kak Fahril, kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang dan salam sejahtera. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Yang terhormat para tamu undangan, yang terhormat Kak Indah Warsetio selaku pemateri pada webinar hari ini, dan yang saya hormati para tim, para tiers, dan seluruh peserta yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ketua Panitia, yang kedua, mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin yang sudah berkenan untuk mendaftar dan hadir pada acara hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan nikmat sehat yang telah Ia berikan, sehingga kita semua dapat hadir pada webinar hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Indah Warsetio yang sudah bersedia untuk mengisi acara webinar pada hari ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Kak Audi selaku advisor kegiatan serta rekan-rekan panitia yang telah bersusah payah menyusun webinar yang bertemakan personal branding is it important.
sehingga bisa terlaksana pada hari ini. Webinar hari ini yang bertemakan personal branding, is it important, kami adakan dengan tujuan untuk mengedukasi peserta mengenai pentingnya membangun personal branding di masa sekarang, serta memberikan tips dan trik dalam membangun personal branding. Harapan saya untuk acara ini dapat mengedukasi peserta mengenai tips dan trik dalam membangun personal branding dan untuk pengembangan potensi diri di era yang sudah serba digital ini. Semoga webinar ini bisa berjalan lancar sebaik-baiknya sampai selesai. Mungkin cukup sekian untuk sambutan yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Kak Fahril atas sambutannya. Nah, kita masuk pada acara yang ditunggu-tunggu, puncak acara nih pada pagi hari ini, yaitu webinar Personal Branding, Is It Really Important? Oleh narasumber kita yang pasti, yang super cantik, luar biasa, Kak Indah Warstio, selaku Personal Branding Coach. Di sini saya nggak sendiri, karena webinar kali ini akan dimoderatori oleh Kak Syahrani. Tetapi sebelum itu, saya mau menghimbau kalau misalkan kita mengadakan postingan terbaik ya, teman-teman. Postingan terbaik dengan kriteria yang pasti follow dan tag para tiers dan para gotral, oke? Postingannya itu berupa yang pasti ada poin-poin nanti di webinar kali ini, poin-poin tentang materi webinar kali ini, menarik, kreatif, kalau bisa estetik karena itu menjadi poin plus, dan postingan nanti di tag, postingan diposting dengan men-tag akun Instagram para tiers dan para gotral Indonesia, juga hashtag berbagi ilmu para tiers. Oke. Nah, untuk menghemat waktu, langsung saja kepada Kak Syahrani, kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin peserta webinar hari ini, apa kabar semuanya? Apa kabarnya nih peserta hari ini? Baik, Kak. Baik. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya hari ini. Senang sekali di sini saya selaku moderator Syahrani yang akan memandu acara webinar pada hari ini. Saya ingin mengingatkan lagi kepada peserta untuk tidak melakukan interupsi selama pemateri menyampaikan materinya. Karena nantinya setelah narasumber telah selesai menyampaikan materinya, akan dibuka sesi tanya jawab ya teman-teman. Oke, sebelum kita memulai sesi webinar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita harus memahami dulu nih mengenai apa itu personal branding. Personal branding merupakan proses pembentukan persepsi masyarakat atau publik terhadap aspek yang dimiliki seseorang. Aspek ini meliputi kepribadian, kemampuan, nilai, serta persepsi positif yang ditimbulkan atau ada dalam setiap individu. Nah, mungkin dari teman-teman masih banyak yang bingung kali ya. Oleh karena itu, kita akan kupas tuntas pada webinar hari ini tentang personal branding. Baiklah, sebelum itu, kita perkenalan dulu nih dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Indah Warstio. Izinkan saya membacakan CV dari beliau. Kak Indah Warstio, beliau merupakan personal branding coach, dan juga merupakan CEO dari PT Versi Dinamika Kreasindo sejak tahun 2013 hingga saat ini, dan juga merupakan CEO dari Versi Work sejak tahun 2017 hingga saat ini. Berikut ini kami tampilkan beberapa sertifikasi yang telah diterima oleh Kak Indah Warstio. Baik, wah hebat sekali ya Kak Indah ini. Pengalamannya dalam dunia personal branding pastinya tidak perlu kita ragukan lagi teman-teman. Nah, jika kalian ingin mengenal lebih lanjut tentang narasumber kami, kalian bisa langsung aja kepoin sosial medianya, yaitu Instagram, ada Facebook juga, ada blognya juga, dan ada YouTube-nya juga, dengan nama akun Indah Warstio. Baiklah, tanpa menunggu apapun lagi, kami langsung undang Kak Indah untuk bergabung bersama kami. Hai, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Apa kabarnya nih, Kak Indah? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Sehat terus ya, teman-teman semua ya. Iya, Kak. Sekarang lagi ada kesibukan apa nih, Kak Indah?
Sekarang karena memang masih pandemi, jadi masih online, sesi kelas training online, tapi sesekali juga offline sih. Mbak Syahrani ya? Ya, betul. Saudaranya Syaridi dong. Oke, Yes. Kak. Mungkin teman-teman udah nggak sabar lagi nih, Kak, ingin mendengar kematerian dari Kak Indah. Jadi Iya. langsung saja kepada Kak Indah kami persilahkan. Terima kasih Syahrani. Wow. Teman-teman, apa kabar semuanya? Baik ya, semoga kita semuanya sehat. Kak Indah buka ya, dan izinkan Kak Indah juga mulai untuk tampilkan slide ya di sini. Syahrani, slide-nya Kak Indah sudah terlihat kah? Sudah, Kak. Udah ya, tunggu. Kak Indah slideshow dulu ya. Oke, teman-teman tadi sudah disampaikan sama Syahrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, senang banget hari ini, pagi ini ya Kak Indah bisa join sama teman-teman belajar bareng. Sebenarnya kalau hari Minggu itu biasanya kan waktunya untuk me time, waktunya untuk istirahat. Tapi luar biasa banget, ini Kak Indah senang banget ya, hampir 100 peserta yang ada di Zoom ini menginvestasikan waktunya untuk bisa collaborate bareng, belajar bareng, sharing bareng nih sama Kak Indah. Kak Indah pengennya nih berharap sesi Kak Indah pagi ini tuh nggak hanya satu arah ya teman-teman ya, tapi teman-teman juga responsif, terus juga ada feedback-nya juga. Karena di sini Kak Indah jadikan bagaimana kita bisa menggali nih diri kita, menemukan diri kita yang the best version-nya. Karena tadi sudah di bridging nih sama Syahrani nih ya, apa sih itu personal branding gitu ya. Pastinya teman-teman sudah aware, sudah tahu apa sih secara definisi personal branding. Saat ini kesibukan Kak Indah karena memang masih pandemi, jadi Kak Indah memang masih terus ada syutingan untuk program TV, terus juga ada podcaster, terus juga ada sesi-sesi training nih seperti hari ini nih teman-teman. Nah, karena Kak Indah juga senang banget ya ketika memulai dari karir Kak Indah dulu gitu kan ya, di awal mengawali karir Kak Indah dulu tuh anak PR nih teman-teman ya. Nah, jadi Kak Indah terbiasa kerja di agensi, kerja di media gitu kan ya. Terus akhirnya Kak Indah juga melihat beberapa angle gitu kan ya. Kak Indah juga handle beberapa individu gitu kan. Nah, setelah itu Kak Indah memang secara terkonsep melihat oh ini tuh sebenarnya adalah journey dari personal branding gitu ya. Jadi dari setiap experience yang Kak Indah lewati, terus juga dari background ataupun ketertarikan ya, passionnya Kak Indah di personal development. Nah, saat ini Kak Indah sebagai personal branding coach harapannya ingin mensupport nih, membantu para individu ataupun teman-teman yang mau memberikan differentiate ataupun membuat stand out terhadap diri sendiri. Karena teman-teman nggak pastinya ya kita nggak akan pungkiri gitu kan ya, apalagi teman-teman saat ini sudah bersiap memasuki ranah industri. Mungkin saat ini ada yang sudah kerja teman-teman atau ada yang masih kuliah. Boleh dong di-sharing, mungkin teman-teman boleh ketikin sapa-sapa di chatnya gitu ya, nanti kita interaktif lewat chat aja kali ya. Ada yang sudah kerja atau masih kuliah, gile, ini semangat banget ya teman-teman di sini. Ini kebayang kayaknya kalau kita lagi belajar offline ya, ini pasti rame nih. Wow. Masih kuliah, teman-teman tahu nggak ya, teman-teman saat ini ketika teman-teman di posisinya masih kuliah, masih di dalam akademik, kalian tuh beruntung banget karena sudah mengenal konsep personal branding sedini mungkin ketika teman-teman masih kuliah. Kebayang Kak Indah dulu itu belum ada nih mengenal konsep personal branding tuh nggak ada teman-teman ya. Jadi itu Kak Indah lewati secara otodidak, secara journey-nya gitu ya. Nah, apalagi saat ini kita sudah di tengah era digital yang akhirnya memudahkan kita untuk menemukan role ataupun ilmu ataupun terkait apapun gitu kan ya. Nah, ini yang Kak Indah bilang teman-teman beruntung sudah memahami, sudah minimal mengetahui personal branding, sudah aware gitu kan ya. Nah, hari ini teman-teman akan
Kak Indah kasih sedikit insight gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman setelah sesinya Kak Indah, teman-teman paham. Dan satu ya teman-teman, dilakukan. Ada take action-nya yang akan teman-teman lakukan. Jadi Kak Indah harap nggak cuma dengerin sesinya Kak Indah, oh ini pengalamannya Kak Indah, itu enggak gitu ya. Karena ketika teman-teman sudah bersiap saat ini masuk ke ranah industri gitu ya, industri profesi teman-teman. Pastinya ketika kita memasuki dari teman-teman kuliah ini kan dengan jurusan kalau bisa kayak bilang tuh banyak jurusan yang sama seperti kita. Pastinya misalkan teman-teman jurusannya psikologi gitu kan, psikolog, nggak mungkin cuma dirimu sendiri yang punya jurusan itu. Akan ada banyak ratusan angkatan gitu kan ya, bahkan ratusan universitas yang merilis gitu kan ya, yang sukses dengan jurusan si psikolog itu. Nah, kebayang nih teman-teman, kalau kita tidak bisa membuat stand perbedaan di diri kita ya, tidak membuat stand out-nya diri kita di antara orang yang profesinya sama gitu kan ya, akhirnya kita merasakan begitu banyak dan begitu besar nih, kita harus berkompetisi. Industri itu teman-teman ketika kita masuk industri kerja gitu ya, mereka ingin punya partner, karyawan, ataupun timnya, networknya ini adalah orang-orang yang ready, siap kerja gitu kan ya, yang profesional pastinya. Nah ini yang harus kita siapkan diri kita sedini mungkin, bagaimana kita bisa berkontribusi memberikan dari skill ataupun dari pengetahuannya kita, experience-nya kita untuk industri yang nanti kita geluti gitu ya. Jadi jangan sampai nih teman-teman seperti yang ada di slide Kak Indah gitu ya, begitu banyak kompetisi, akhirnya kita merasakan hal-hal yang seperti ini nih. Kalah networking, skill-nya rata-rata aja, banyak pemain atau profesi yang sama dengan kita. Itu udah pasti ya teman-teman. Apalagi ditambah kalau kita ini pribadi yang nggak sigap gitu kan ya, melihat situasi. Nggak kreatif gitu kan ya, kurang menarik gitu kan ya, nggak mau upgrade soalnya, tidak mau memperbaiki mana sih yang menjadi nilai jualnya saya, mana sih yang biar industri ini tuh butuh saya gitu ya, bukan kita yang butuh industri, bukan kita yang butuh pekerjaan, tapi corporate atau industri itu yang membutuhkan kita karena memang kita adalah orang expert, orang yang bisa dipercaya ataupun memang orang yang punya skill baik gitu ya. Nah, Kak Indah harap bukan di antara ya, seluruh partisipasi 102 peserta di webinar pagi ini semuanya sukses, bisa mencapai segala cita-cita dan profesi yang diinginkan. Amin. Amin ya. Kita doa pagi-pagi bareng-bareng nih biar semuanya bisa sukses semua nih teman-teman di sini. Nah, ketika kita akhirnya aware gitu, oke, benar juga nih Kak Indah, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menjadi yang terbaik, akhirnya ya kita menjadi orang yang sama aja nih. Kalau sama, akhirnya nggak akan ada yang menonjol, sulit buat kita bisa kuat gitu ya di industri itu. Pastinya apalagi kalau teman-teman sudah mulai gitu ya merasakan masuk ke industri atau pernah lah teman-teman menawarkan diri ke klien ataupun ke network gitu kan ya, pasti teman-teman pernah merasa di satu sisi untuk diputuskan untuk dipilih gitu kan ya. Nah itu sebenarnya sudah memulai nih fase dalam personal branding. Gimana sih kita caranya biar bisa mudah dipilih orang lain, dikenal sama orang lain gitu ya. Nah berarti kita harus mengimprove nih skillnya diri kita, mengimprove personal development-nya kita. Nah yang saat ini yang mau Kak Indah sampaikan adalah personal branding nih teman-teman. Tadi teman-teman Syarani udah sampaikan definisi personal branding gitu ya. Pastinya teman-teman juga agree dan setuju gitu kan ya kalau bicara personal branding itu adalah proses aktivasi dari skill yang kita miliki gitu ya, nilai ataupun perilaku yang unggul dari diri kita yang bisa dilihat sama orang lain dan juga bisa dirasakan nih sama secara emosional gitu ya. Ada secara yang bisa dirasakan. Nah, ini ya teman-teman, ketika kita mau memulai mendevelop
personality kita yang baik, skill kita yang baik, teman-teman harus mulai dari definisinya dulu. Harus paham dulu sebenarnya personal branding itu apa sih gitu kan ya. Nah, personal branding ini kalau teman-teman tadi sudah tahu dari Syahrani dan juga Kainda udah sampaikan juga gitu ya secara definisinya, setidaknya kita bisa ambil nih garis benang merahnya. Personal branding itu adalah the balance antara inside and outside-nya kita nih teman-teman ya. Jadi nggak hanya dari ke skill keahlian nilai diri kita, tapi juga ada outside-nya, ada estetikanya nih teman-teman. Bagaimana kita mudah di-approach sama orang lain, bagaimana kita mudah dikenal, diingat sama orang lain. Tadi yang seperti disampaikan bicara personal branding, mungkin ada part persepsi dari audiensnya kita gitu ya. Karena ketika kita bicara persepsi gitu kan, orang lain menilai kita seperti apa gitu kan labelnya. Nah, itu ranahnya masih di personal brand, bukan personal branding. Karena kalau sudah personal branding, bicaranya teman-teman itu adalah aktivitas segala sesuatu yang kita lakukan nih, perbaikannya gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus pahami nih secara definisi ya. Nah, untuk memulai membangun personal branding, teman-teman, apalagi saat ini teman-teman di tengah industri digital yang sangat masif banget ya, teman-teman ya, pastinya untuk mendapatkan ilmu itu mudah gitu kan ya. Teman-teman tinggal baca di Google, mau tinggal cari literatur dari artikel online itu luas gitu kan ya, mudah, akhirnya membuat diri kita semakin kaya nih teman-teman akan skill ataupun pengetahuan. Tapi dari segala sesuatu itu pastikan teman-teman untuk kita bisa mencapai puncak gitu ya, selalu ingat nih pesan Kak Indah ya, ada 3 teman-teman kalimat terlarang yang harus kita hindari gitu ya. Ini dia nih 3-nya, saya tidak bisa, saya tidak mungkin, atau saya sudah tahu gitu ya. Untuk kita berproses menuju yang lebih kuat lagi, yang lebih sukses lagi ya teman-teman, selalu isi diri kita untuk haus akan ilmu gitu kan ya, haus akan experience, pengetahuan gitu ya. Jadi usahakan kita selalu bisa membuka segala ruang informasi, segala apapun untuk selalu fleksibel lah sama diri kita. Jangan misalkan teman-teman udah langsung bilang, aduh saya nggak bisa Pak, karena ini bukan major saya, bukan jurusan saya, bukan kesukaan saya gitu ya. Nah, ini sometimes yang kadang membuat mental block kita, membuat kita ini tertutup nih teman-teman, opportunity-nya, kesempatannya yang ada di depan kita. Jadi ingat pesan Kak Indah, sampai kapanpun 3 poin ini teman-teman harus minimalisir ya teman-teman ya. Nah, Kak Indah selalu senang kalau sama quote-nya Tom Peters, we are CEOs of our own company, atau dia sebut dengan Me Inc. Nah, jadi Tom Peters mendescribe bahwa kesuksesan diri kita, segala pencapaian apapun yang kita lakukan, itu segala sesuatu itu adalah effort dari diri kita sendiri gitu loh teman-teman ya. Mau kita sesukses apa, sestabil apa, famous apa ataupun sesukses yang teman-teman inginkan, itu adalah diri kita sendiri loh yang bertanggung jawab untuk menggerakkan, untuk meng-create gitu kan ya. Karena nggak hanya sekedar kalau di dalam bisnis gitu kan ya teman-teman, ketika kita punya bisnis, kalau kita yang owner ataupun kita as a CEO ataupun direktur gitu kan ya, berarti kita itu bertanggung jawab full nih teman-teman, dari setiap divisi ataupun setiap channel stakeholder yang ada di company itu, kita yang turut serta bertanggung jawab gitu ya. Nah, seperti itu juga personal branding teman-teman ya, nggak akan ada orang lain yang bisa bertanggung jawab atas diri kita gitu, nggak bisa kita limpahkan diri kita ini tanggung jawabnya ke orang tua kita, ke pasangan kita, ke siapa lah ya gitu kan ya, ke guru kita, ke dosen kita, nggak mungkin, karena segala sesuatu itu yang meng-create, membawakan diri kita itu adalah kita sendiri nih teman-teman. Jadi selalu ingat ya, Tom Peters sampaikan ya, kita adalah CEO of our own company. Jadi bawa diri kita menuju level yang memang lebih sukses, lebih baik lagi. Kita desain nih teman-teman.
Nah, ngomongin desain, Kak Indah akan sharing. Sebenarnya tanpa sadar ya, tanpa sadar itu sebenarnya kita itu sudah terbiasa atau kita itu sebenarnya tanpa sadar sudah membentuk yang namanya personal branding gitu kan ya. Tapi tanpa sadar nih teman-teman, mungkin dengan profesinya teman-teman, dengan skill yang teman-teman punya dan dinotis sama orang lain gitu ya. Nah, ini adalah proses pembentukan personal branding secara natural. Nah, ada proses pembentukan personal branding secara buatan gitu ya. Ini yang mau Kak Indah rekomendasi ke teman-teman gitu ya. Teman-teman, secara buatan ini bukan berarti fake, bukan berarti pencitraan. Banyak ya orang bilang, Kak Indah nggak mau nih bangun personal branding, katanya pencitraan doang gitu kan ya. Nah, jadi dihindari ya teman-teman, ketika kita membangun personal branding by design gitu ya, buatan itu maksudnya by design gitu ya, itu adalah sesuatu yang memang dengan sengaja kita desain nih teman-teman, diri kita konsepin gitu ya, kita bikin kanvas brandingnya kita, plan journey-nya kita itu kita mau kemana sih, mau ke arah mana sih, mau sesukses apa sih, orang lain itu mengenal kita itu harus seperti apa sih. Nah, itu kita loh teman-teman yang menentukan ya, bukan orang lain. Bukan lagi dengan membiarkan aja, ya udahlah nih gue apa adanya aja gitu kan ya. Nggak bisa teman-teman, karena khawatirnya apa yang kita inginkan, branding yang ingin kita kenalkan ke orang lain berbeda sama persepsi orang lain mengenal kita, melihat kita gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu, bahaya teman-teman. Akhirnya apa yang mau kita achieve, goals ataupun tujuan nanti ke depan itu nggak akan tercapai karena tidak sesuai dengan audiensnya kita. Nah, kalau sesuai dengan tema kita, is it important personal branding? Apakah penting untuk kita? Penting banget teman-teman, karena impact-nya sangat luas. Ya, saat ini personal branding itu memang dipercaya untuk bisa mensupport karir ataupun bisnisnya kita, memudahkan kita punya networking, memudahkan kita untuk bisa kolaborasi, membuka kerjasama dengan orang lain gitu ya, dan paling terpenting teman-teman, menjadi ladang pahala nih buat kita dengan membangun personal branding. Kenapa sih menjadi ladang pahala, Kak Indah? Berarti kita itu terus mengupgrade diri kita, menjadikan diri kita yang terbaik untuk bisa bermanfaat teman-teman buat orang lain. Setuju ya teman-teman, kalau kita sukses sebenarnya kita ini tuh juga membawa pengaruh besar loh di lingkungannya kita. Mau lingkungan korporasi nanti gitu kan ya, lingkungan keluarga kita pun gitu kan ya, mau di lingkungan siapapun, akhirnya ketika kita sukses itu membawa kebermanfaatan. Minimal audiens yang ada di audiensnya kita gitu ya, atau inner circle-nya kita itu merasakan loh kebermanfaatan dari diri kita. Mau sekecil apapun yang kita punya, skill-nya, pengetahuan, experience, percaya deh teman-teman, akan ada kok membawa manfaat buat orang lain. Nah, jadi teman-teman jangan pernah stop untuk terus upgrade personal branding-nya, untuk terus meningkatkan personal branding teman-teman. Feel free ya, nanti teman-teman boleh tanya jawab ke Kak Indah seperti apa sih problem ataupun personal branding yang teman-teman hadapi nanti. Kalau kata Seth Godin, teman-teman, menarik, marketing begins before the product is launched, gitu ya. Nah, ketika sebuah industri, korporasi, brand, produk gitu ya, disuggest gitu ya sama Seth Godin itu, persiapannya itu sebelum launching gitu kan ya, marketing settingannya settingnya gitu kan ya, bisnis plan-nya misalkan gitu ya, ideas-nya, konsepnya, strateginya itu di-create sebelum produk itu launch. Jadi sudah di-prepare sama tim internalnya. Nah, sama halnya dengan individu nih teman-teman. Saat ini Kak Indah happy banget melihat teman-teman saat ini masih di kuliah gitu ya, masih di kampus. Nah, ini tuh sebenarnya sama seperti statementnya Seth Godin gitu ya. Saat ini teman-teman masih preparation, belum launching, belum masuk ke ranah industri gitu kan ya. Nah, disinilah waktunya teman-teman untuk bisa ngedesain gitu kan ya. Aku nih mau jadi apa sih? Mau karir di mana sih? Mau punya skill apa sih? Waktunya teman-teman masih belajar itu luas banget. Nah, jadi di sini nanti Kak Indah ajak teman-teman untuk bisa mendesain. Teman-teman ini mau seperti apa? Mau sesukses apa nantinya? Setuju ya teman-teman ya? Nah, at the end Kak Indah akan wrap up
poin utama dari personal branding itu ada 4 nih teman-teman. Ini yang paling mudah gitu ya, daripada kita ngapalin definisinya personal branding. Pokoknya teman-teman tuh harus ingat aja, yang namanya personal branding itu esensinya harus mengenalkan ya. Nah, tadi ya perbedaannya personal brand sama personal branding. Personal brand itu ya tidak kita sadari gitu ya. Hanya orang lain yang menilai kita. Nah, beda dengan personal branding nih teman-teman. Anggap aja gini deh, ada ininya apa? Ada kata ing di belakangnya kan bedanya ya, kata kerja ya. Jadi memang sesuatu yang harus kita usahakan gitu kan. Harus kita lakukan dengan diri kita sendiri, bukan orang lain ya teman-teman ya. Jadi harus mengenalkan diri sendiri. Bayang ya, saat ini masih banyak banget loh Instagramnya yang masih digembok gitu ya. Ayo ngaku. Nah, berarti teman-teman sebenarnya belum siap mengupgrade, membangun personal branding. Yang kedua adalah membuat kesadaran. Nah, teman-teman, kalau sudah mengenalkan diri, pastinya sebenarnya kita itu sudah notice gitu kan ya, mengenalkan diri kita, akhirnya membuat kesadaran ke audiensnya kita. Hey, aku Indah loh, as a personal branding coach. Aku Rini loh, fashion illustrator misalkan gitu ya. Akhirnya teman-teman membuka diri, mengenalkan ke industri, ke korporasi, ke audiens tentang diri kita gitu ya. Yang ketiga, menjadikan epoch list. Nah, menjadikan epoch list ini akhirnya ketika kita terus mengupgrade personal branding kita gitu ya, kita akan mudah nih teman-teman untuk dikenal di orang lain. Top of mind dari audiens itu adalah diri kita. Misalkan nih, Kak Indah lagi mau cari MC. Nah, siapa ya MC yang oke gitu kan? Oh, ini aja Kak Indah, Syahrani aja nih karena dia kece, soalnya speech-nya oke nih, misalkan gitu. Nah, itu adalah proses successful dari personal branding teman-teman ya. Jadi epoch list gitu kan ya. Mindset pertama yang diingat sama orang lain itu adalah Syahrani, itu adalah Kabaroh misalkan gitu ya. Nah, ini yang membuat kesuksesan personal branding. Pastinya itu kan akan mudah kan, akan mudah terjadi action, akan mudah di hire sama klien, akan mudah dipilih gitu ya sama HR dari beberapa kandidat misalkan gitu. Itu ya teman-teman ya, keuntungan dari personal branding. Jadi pastinya benefitnya besar. Kalau dibilang penting, sangat penting, apalagi untuk menunjang karir dan kehidupannya kita gitu ya. Nah, ini teman-teman, di sini adalah waktunya kita untuk ikhtiar nih. Ikhtiar untuk berusaha membangun personal branding-nya kita. Coba teman-teman di sini tuliskan di chat ya. Apa sih yang menjadi kendala terbesar teman-teman dalam menciptakan personal branding? Yuk nih teman-teman, sharing sama Kak Indah, biar Kak Indah juga bisa lihat apa sih yang menjadi problem teman-teman, biar Kak Indah nanti bisa bantu, biar bisa kasih sedikit insight dari apa yang teman-teman tulis nih. Yuk, teman-teman tulis yuk. Keren ya teman-teman ya. Wih, sering takut Kak. Takut sama siapa nih sayang? Insecure, overthinking, nggak percaya diri, nggak pede Kak. Sikap pesimis dan overthinking, nggak percaya diri, lebih tepatnya nggak pede. Sering bingung, takut langsung dihujat. Ini kayaknya, ini kok kayaknya sama ya. Kalian kompakan atau gimana nih? Takut. Nggak pede. Teman-teman, ini sebagian besar pada bilangnya nggak pede, nggak percaya diri. Padahal tadi Kak Indah kenalin ya, di awal sudah Kak Indah garis bawahi dulu loh. Personal branding itu adalah mengenalkan, membuat kesadaran gitu ya. Tapi kalau buat start untuk memulainya aja teman-teman masih di tahap ini gitu ya, ini banget teman-teman, struggle banget untuk kita bisa membangun personal branding ya. Nah, berarti kita harus beresin dulu nih teman-teman, diberesin dulu insecure-nya, diberesin dulu percaya dirinya gitu kan ya. Problem-problem ini harus diberesin dulu gitu ya. Bingung mulai dari mana nih Kak, belum tahu potensi diri. Oke, kita cari tahu nih hari ini ya. Pesimis duluan Kak. Teman-teman, ini keren banget sih teman-teman di sini tuh aktif banget gitu ya. Kayaknya seneng banget loh. Teman-teman nggak mudah loh untuk kita bisa menuliskan yang jadi problem kita, yang jadi kendala kita ya ke orang lain. Apalagi ini di hadapan 100 orang peserta. Ini keren banget. Kayaknya apresiasi ya. Teman-teman tahu
tahu nggak ketika kita menyatakan ataupun merilis gitu ya, apa yang menjadi problemnya kita. Ini adalah one step point teman-teman untuk teman-teman menuju sukses, karena ini akan menjadi prioritasnya kita untuk kita beresin kan ya pastinya ya. Nah, jadi ketika teman-teman sudah membuat problem terbesarnya apa, ini harus dipecahin dulu nih teman-teman, harus kita solve dulu ya apa yang menjadi kendala kita. Ini nanti habis ini kita bikin geng ya, geng, soalnya problemnya sama nih. Nah ya, akhirnya Kak Indah juga udah ini ya, udah wrap up sebenarnya problem yang teman-teman hadapin ya. Mengecilkan kekuatan diri nih ya, seringnya nggak percaya diri, sering overthinking gitu, keyakinan terhadap skill kompetensi. Ini sebenarnya problem kalian semua ya, yang tadi udah ditulis ternyata kayaknya kayak paranormal ya, akhirnya bisa nebak begitu, kok sama seperti yang teman-teman chat ya. Nah, sebenarnya teman-teman good point-nya, teman-teman harus sadar, berarti semua orang tuh seperti itu gitu kan ya. Kenapa kita harus berkecil hati sih sama diri kita sendiri gitu kan ya. Kenapa kita harus membuat insecure buat diri kita, nggak percaya diri. Ternyata orang lain juga merasakan hal yang sama seperti diri kita. Kalau akhirnya kita juga stuck gitu kan ya, gimana seperti yang Kak Ida bridging di awal, gimana kita bisa berkompetisi sama orang lain. Nah, karena kalian tahu ternyata posisi orang itu juga sama seperti diri teman-teman, maju deh satu langkah gitu ya. Maju deh, duluan deh, biar kita bisa ngalahin kompetitor yang ada di lingkungan kita. Ya dong, kan kita nggak mau kan berdiam diri atau seperti Tom Peter tadi gitu kan ya, mengignore kalau kita ini ya udah aja pasrah sama diri. Ya jangan ya teman-teman ya, harus seperti Tom Peter tadi bilang ya, bahwa kita adalah CEO diri kita. Teman-teman sedikit aja sebelum Kak Indah masuk ke sesi berikutnya, problem percaya diri, insecure, overthinking itu sebenarnya good point-nya adalah keinginan terbesar dari diri teman-teman untuk menghadirkan diri teman-teman yang terbaik, untuk menghadirkan diri kita yang successful itu seperti apa. Sebenarnya ini adalah problem in the good positive way ya teman-teman sebenarnya ya. Jadi menarik banget, rasa nggak percaya diri, insecure ataupun overthinking itu adalah proses aja kok teman-teman untuk kita bertumbuh, untuk kita masuk ke industri yang lebih siap lagi. Percaya ya teman-teman ya, masalah yang tadi teman-teman tuliskan itu hanya di mindset, hanya di pikiran aja. Jadi mulai sekarang Kak Indah pengen kalian kasih nutrisi ke otak kalian, ke pikiran kalian, nutrisinya yang baik-baik, yang bagus-bagus ya. Sama lah kayak kalian buat badan kalian gitu ya, ngasih makanan 4 sehat 5 sempurna. Begitu juga ke ini ya teman-teman ya, ke pikirannya teman-teman. Harus sering-sering self talk, harus sering-sering mirroring ya teman-teman ya. Menghadirkan pikiran diri kita yang positif, jangan yang negatif lagi. So then don't give up teman-teman. Percayalah semua orang juga merasakan hal yang sama. Jadi mulai hari ini teman-teman bertanggung jawab atas kesuksesannya teman-teman. Kesuksesan itu nggak cuma buat diri kita teman-teman. Tadi ya seperti Kak Indah bilang, kebermanfaatan buat orang lain di sekitar kita. Orang tua kita nih teman-teman yang sudah menginvestasikan kasih sayangnya, materinya, segala macam untuk kita. Jadi kenapa sih kita harus stuck dengan diri kita? Kasihan kan ya. Nah, jadi ini adalah proses teman-teman. Bagaimana proses dari lampau masa lalu yang memang kita memang kita belum improve, belum ada experience-nya, tapi mulai nih pelan-pelan nih dalam kondisi sekarang ini kita terus upgrade menuju diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Oke, teman-teman. Sekarang boleh sharing nih ke teman-teman yang ada di sini, karena ketika teman-teman sharing apa yang menjadi goals terbesarnya teman-teman gitu ya, apa yang ingin teman-teman capai, itu sebenarnya adalah afirmasi positif loh. Percaya deh, itu akan terjadi. Ayo berani teman-teman untuk chat lagi di kolom chat, apa sih yang menjadi rencana terbesarnya teman-teman? Apa yang ingin teman-teman capai? Coba boleh nih beraniin diri lagi untuk di chat ya teman-teman ya. Sambil Kak Indah hapus ya, ini tuh kecoret ternyata. Oke, sip. Sudah ada yang mau sharing?
Widih, keren-keren banget, pengen cum laude. Wow, ingin sekolah di luar negeri, ingin wisuda tahun ini. Oke, wih keren-keren ya. Teman-teman, Kak Indah kasih tips ya untuk bikin goals brandingnya teman-teman, untuk bikin tujuan suksesnya teman-teman, harus ada 3 periode. Yang pertama adalah periode terdekat jangka pendek, itu adalah 1 tahun ke depan. Ya, mungkin kayak tadi ya, ingin cum laude, ingin wisuda tahun ini, itu adalah goals untuk 1 tahun ke depan. Yang kedua, periodenya menengah. Jangka menengah itu adalah 5 tahun ke depan. Teman-teman harus sudah buat sekarang juga. Waktu teman-teman masih kuliah itu sudah harus buat ya. 5 tahun ke depan tuh teman-teman bayangkan umurnya berapa. Misalkan saat ini teman-teman 20, 5 tahun ke depan tuh 25 tahun. Teman-teman bayangin, umur 25 tahun itu saya ngapain sih? Jadi manajer kah? Jadi entrepreneur kah? Jadi apa gitu ya? Itu sudah harus dibayangkan. Itu sudah harus ada cita-citanya ya teman-teman ya. Jangka panjang, yang ketiga, adalah 10-15 tahun ke depan. Teman-teman harus bayangin, umur 35 tahun aku tuh sudah apa ya? Apakah aku punya perusahaan? Apakah aku jadi GM? Apakah aku jadi direktur? Apakah aku di rumah aja? Nah, itu semua kita loh yang bisa ngedesain. Jangan sampai in the future teman-teman nyalahin orang-orang yang sekitar gitu kan ya. Duh, aku nggak sukses, kok aku gini-gini aja. Aku tuh kok kayaknya cuma jadi karyawan aja, jadi kacung aja, padahal umur aku udah 35 tahun. Jangan salahin orang lain loh teman-teman, salahin diri kita sendiri. Karena kita tuh punya waktu yang banyak ternyata kan ya. Teman-teman sebenarnya saat ini tuh sudah aware gitu ya. Nah, ini yang Kak Indah mau ajak, teman-teman tuh harus bisa merefleksikan apa sih yang menjadi tujuannya kita. Lanjut ya teman-teman ya, keren banget. Kak Indah seneng banget nih teman-teman udah ikut partisipasi, ingin jadi orang sukses, bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, ini pastikan teman-teman kalau nulis tujuan itu yang detail, spesifik, makin baik gitu kan ya. Kalau bicara ingin jadi orang sukses, semua orang juga pengen sukses. Ingin bermanfaat, semua orang pengen bermanfaat. Tapi detailin banget gitu ya. Umur 25 tahun, aku pengen punya ini, aku pengen bisa ini, profesi aku ini, gitu ya. Semakin detail, percaya deh, nanti step by step-nya, teman-teman tuh akan buat. Oke, aku nggak boleh nih ngabisin waktu aku main game, karena mendingan aku bikin proposal, mendingan aku bikin portfolio gitu ya, mendingan aku bikin blog, mendingan aku bikin konten biar bisa bermanfaat buat follower aku, misalkan gitu ya. Itu ya teman-teman yang harus kita sadari. Nah, akhirnya kita bersiap untuk membangun personal branding. Tipsnya sebenarnya ada 4 step. Sebenarnya bicara strategi personal branding itu luas, banyak ya teman-teman ya. Tapi hari ini Kak Indah mau kenalkan 4 poin ini dulu, karena kalian mau mendesain kan ya, mau mengkanvasin nih personal branding kita apa. Oke, yang pertama adalah Kak Indah ingin tahu dulu, teman-teman ini ingin dikenal sebagai apa? Nah loh, yang tadi pengen cum laude, pengen lulus, wisuda, harapannya sebenarnya ingin dikenal sebagai apa sih? Karena esensi dari personal branding itu seperti itu ya teman-teman, bagaimana orang lain mengenal kita. Nah, kalau orang lain mengenal kita nih, pengen dikenal sebagai apa sih? Boleh ya chat lagi di kolom chat. Kayaknya mau lihat nih partisipasinya teman-teman dan mau lihat sekeren apa sih teman-teman ini cita-citanya pengen dikenal sebagai apa? Pengen pebisnis yang sukses, orang sukses tuh yang kayak gimana sih? Bisa kelihatan nggak sih? Jadi entrepreneur, petani muda keren, wow, orang jenius, orang sukses presiden. Oke, amin. Pebisnis, high value Kak, ingin dikenal sebagai high value. Oke, coba ya nanti Kak Indah. Nah, ini agak titik terang nih, Kak Indah seneng nih. Naufal Rahmadani, ingin dikenal sebagai fotografer, videographer. Nah, ini good point. Lebih spesifik, teman-teman. Kalau kita lebih spesifik, akan semakin baik loh orang lain itu untuk hire kita, untuk mau kerjasama sama kita, untuk milih kita gitu ya. Karena tahu kita mau jadi apa. Yang nggak tahu jadi apa itu yang akhirnya orang lain mengignore kita. Ingin punya perusahaan, sukses dunia akhirat. Amin. Oke, umur 20 tahun ini mungkin. Nah, teman-teman, ingin jadi dosen. Oke, ingin dikenal sebagai dosen. Amin. Nah, ini ya teman-teman. Ketika kita ingin dikenal sebagai apa, teman-teman harus bisa meyakinkan lagi ke diri kita. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, profesi teman-teman itu apa? Ya.
Jadi ini yang harus teman-teman ketahui dan harus teman-teman describe dari sekarang ya. Sorry. Nah, jadi ketika kita bicara personal branding, teman-teman, ini adalah 3 poin ini ya. Apa yang benar-benar kita suka dan memang skill kita bagus melakukannya, ya. Kita expert, kita dan di-approve, orang lain juga melihat itu. Dan ada kebutuhan di industri itu, di luar sana. Klien-klien ataupun networknya kita itu butuh jasanya kita. Nah, ini adalah sejatinya prinsip personal branding ya, teman-teman ya. Nah, di sini tadi Kak Indah udah bridging, ingin dikenal sebagai apa. Nah, kayak Kak Indah nih, meng-create diri Kak Indah sebagai personal branding coach. Indah Warsetio as personal branding coach. Berarti Kak Indah ingin dikenal sebagai itu, teman-teman, sebagai personal branding coach. Nah, di sini waktunya untuk Kak Indah mengajak, teman-teman tuh ingin dikenal sebagai apa? Apa sih profesi yang melekat sama diri teman-teman? Apa sih skill yang memang melekat, yang memang teman-teman miliki, kuat, yang bagus tadi ya, seperti yang 3 poin ini ya. Apa sih yang memang benar-benar jadi passion-nya teman-teman? Apa sih yang memang sesuai dengan keahliannya teman-teman? Nah, ini teman-teman desain. Kalau tadi Kak Indah men-title diri Kak Indah sebagai personal branding coach, secara kekuatan, secara experience dan certified itu ada. Nah, ini yang Kak Indah ingin harapkan juga dari teman-teman. Mungkin lihat dari major jurusannya teman-teman. Mungkin sebagai akuntan, financial planner misalkan, jurusannya adalah accounting gitu kan ya, ingin dikenal sebagai financial planner nih Kak Indah, it will be good karena trustable, ada skillnya, ada certified-nya, ada kompetensinya di sana gitu ya, jadi membuat orang lain itu trust sama kita dan kuat ya teman-teman ya. Nah, di sini yang akan Kak Indah harapkan ke teman-teman bisa mudah mendesain, melaunching diri teman-teman yang baru ya. Nah, kalau cara ngebuat title brandingnya, kalau Kak Indah kan ngasih tipsnya ada 3 kata nih, seperti Kak Indah nih, personal branding coach, 3 kata. Nah, nanti teman-teman boleh desain berapa kata nih, title yang ada di dirinya teman-teman. Misalkan, oh Kak Indah aku as home decor lifestyle, misalkan gitu, itu boleh. Gitu ya, misalkan dia jurusannya arsitek, misalkan gitu. Atau Kak Indah aku kreatif tekstil designer misalkan gitu ya, kalau dia fashion designer itu boleh gitu kan ya. Nah, jadi kita mendesain nih branding title kita ini dengan baik ya. Ini biar kita bisa mudah nih dikenal. Teman-teman latihan ya. Jadi nanti ini PR-nya gimana teman-teman bisa ngebuat title branding. Nah, berikutnya adalah ketika kita mau membangun personal branding, harus mapping dulu marketnya kita. Harus bidik audiensnya kita ini siapa. Audiens itu semakin spesifik, semakin niche gitu ya teman-teman ranahnya, itu akan semakin baik ya. Karena akan menjawab semua problem ataupun kebutuhan dari audiensnya kita. Misalkan profesinya Kak Indah sebagai personal branding coach. Berarti audiens yang Kak Indah bidik adalah misalkan nih, teman-teman mahasiswa, teman-teman karir gitu ya, profesional yang ingin dibantu di develop personal development-nya ya. Nah, kategorinya misalkan gendernya female, male, umurnya sekian, tinggalnya di perkotaan, segala macam, yang aware dengan digital, misalkan gitu ya. Yang nggak aware sama digital, oh mungkin bukan marketku gitu ya, karena tools yang mau Kak Indah berikan, sistem belajarnya online, misalkan gitu. Nah, ini adalah strategi dari market kategori gitu ya. Kita bisa menstruktur, mendefine gitu kan ya, yang jadi bidikannya kita itu siapa. Karena penting banget teman-teman untuk kita bisa mengkelompokkan target marketnya kita ya, untuk memudahkan, menguatkan personal brandingnya kita. Misalkan nih teman-teman ingin menjadi bankers gitu kan ya, ingin menjadi berkarir sebagai bankers misalkan gitu ya. Nah, industri yang tadi anak-anak kreatif, misalkan gitu ya, ataupun dunia-dunia yang kreatif, itu berarti belum marketnya teman-teman, gitu ya. Karena industri yang mau teman-teman bidik adalah perbankan, misalkan gitu ya, industri finance, misalkan gitu. Nah, jadi semakin niche market yang teman-teman bidik akan semakin baik, karena
membuat kita lebih expert di situ ya. Dan kita juga akan ngulik, mengupgrade diri kita itu sesuai di ranah itu aja, nggak usah ngelebar kemana-mana dulu gitu ya. Jadi step by step teman-teman ya, start from small. Nah, lanjut ketika menganalisa harus menjawab 3 poin ini. Dibutuhkan nggak sama pasar nih profesinya saya ini? Jadi fashion designer nih butuh nggak ya? Oh mungkin B2B yang butuh adalah perusahaan-perusahaan tekstil misalnya gitu ya, ataupun brand-brand clothing line yang butuh saya gitu ya. Oh ternyata ada nih Karinda kebutuhannya. Oke, good. 1 poin checklist. Yang kedua, bisa memecahkan masalah orang nggak? Ternyata skill dia sebagai fashion designer ini bisa memecahkan masalah yang akhirnya tadi kalau nggak pakai fashion designer, kalau motong kainnya jadi lebih boros. Oh ternyata kalau fashion designer akan lebih hemat. Itu kan berarti contoh memecahkan masalah orang. Terus lagi tren nggak, lagi ramai nggak dibicarakan gitu ya. Nah jadi poin ini yang harus teman-teman notice, harus teman-teman aware ya. Contoh nih satu profesi. Kalau semakin spesifik yang kita bidik itu akan semakin baik. Misalkan mau jadi MC gitu kan ya. Teman-teman, MC itu di Indonesia banyak, ada ratusan ribu gitu kan ya. Di seluruh dunia apalagi. Tapi apa sih yang membedakan diri kita dengan MC-MC lain? Oke, kita bidik aja nih marketnya kita. Mau jadi MC formal atau informal gitu ya. Mapping lagi dari MC formal mau dipecah lagi nggak khusus untuk wedding kah atau khusus protokoler kah gitu ya. Nah semakin spesifik ternyata Karinda aku mau jadi MC-nya karena experience aku di kementerian, di government, aku mau jadi MC formal protokoler di kementerian misalkan gitu ya. Ketika semakin spesifik skill-nya kita, ranah yang mau kita kuatkan, percaya deh teman-teman, nggak banyak kompetitor kok ya, karena udah semakin spesifik servicesnya kita gitu ya teman-teman ya. Nah mungkin akan ada profesi-profesi baru ya, ini karena tadi ya, karena ingin ngebidik niche market tadi gitu ya. Mungkin kategorinya influencer, content creator, personal shopper atau creative illustrator, ini adalah sebagai divisi marketing misalkan gitu ya. Profesinya sebagai brand manager misalkan gitu ya. Tapi ternyata di brand manager itu kan banyak pecah-pecahannya lagi. Spesifik lagi itu banyak. Ternyata dia di brand mau kok jagonya di content creator. Di brand dia mau jagonya di ilustrator gitu ya. Nah ini yang semakin spesifik, mana nih yang mau kita tonjolkan. Oke teman-teman ya, jadi kita wrap up seperti itu. Market kategori, poin-poinnya ini ya, intinya terus edukasi audiensnya kita. Kalau di poin nomor 4, audiens adalah siswa, mau siapapun audiens kita, beri insight, kasih ilmu, kasih motivasi, kasih pengetahuan yang skill yang kita miliki. Karena kan nggak semua orang hebat ya teman-teman, maksudnya gini, nggak semua orang, misalkan dia jurusan psikolog, nggak akan ngerti nih ilmu-ilmu tentang musisi, misalkan gitu ya, tentang musik, kan nggak mungkin gitu kan. Begitu juga sebaliknya, orang-orang musisi nggak mungkin dia ahli di dalam keuangan, misalkan gitu. Nah, jadi setiap apa yang menjadi majornya kita, menjadi brandingnya kita, percaya deh, akan bermanfaat buat orang lain. Oke ya teman-teman ya. Pastikan USP, kita ada yang mendiferensiasikan diri kita gitu ya. Ini contohnya nih teman-teman. Kayak lewatin yang ini. Nah, ini ya, USP. Bagaimana kita bisa menonjol di audiensnya kita. Kita mendesain. Ketika kita sudah sukses meng-create personal branding, misalkan tadi contohnya adalah MC profesional gitu kan ya. Title brandingnya adalah bilingual female MC. Wah, jelas ya. Berarti dia MC yang jago nih, bilingual ya, jago Inggris gitu kan ya. Nah, ini akhirnya yang membuat differentiate-nya kita. Jadi unique selling-nya dia gitu kan ya. Value-nya apa? Oh ternyata dia anaknya humoris, energik juga, humble gitu kan ya. Secara visualnya gimana? Oh anaknya stylish abis nih, kreatif gitu kan ya. Auditorialnya gimana? Karena profesinya MC, wah suaranya ringan, renyah gitu ya. Tone-nya bagus, pita suaranya. Kinestetiknya gimana? Nah ini ya teman-teman yang kita gambarkan dari gambaran personal branding. Anaknya aktif, lincah, mudah senyum. Skill-nya yang dia miliki, public speaking-nya jago, time management-nya oke, nggak pernah telat nih sebagai MC.
fluent in English gitu kan ya, inisiatif. Nah, teman-teman, ini adalah wrap up gambaran contoh dari personal branding yang sukses. Minimal satu step di ranah industri, di ranah profesi dia sebagai MC, qualified ya teman-teman ya. Jadi ketika industri ataupun klien hire, menurut teman-teman worth it nggak klien hire seorang MC yang punya rangkaian ini? Worth it nggak teman-teman? Kita bayar gitu kan ya, mau berapa juta gitu kan ya, tapi memang qualified. Jadi worth it ya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman, kita meng-create diri kita bagaimana kita dinilai qualified enough. Nah bagaimana sih qualified enough? Ketika teman-teman akan memasuki industri tertentu, misalkan nih aku mau jadi bankers, teman-teman harus tahu apa skill kompetensi sebagai bankers yang wajib kita punya. Oke, sebagai bankers aku ini harus jago analisa. Aku harus problem solving juga nih Kak Indah. Terus misalkan aku harus creative thinking. Nah, teman-teman kuasai 3 item itu tadi gitu ya. Karena teman-teman ingin dikenal sebagai bankers kan tadi, itu harus dikuasai. Balik tadi sebagai MC, aku pengen jadi MC ya, itemnya ini nih. Public speaking-nya jago, inisiatif juga, time management-nya oke. Gitu ya teman-teman, nanti analisa industrinya teman-teman, mau industri apa, terus harus tahu skill kompetensi yang dipunya itu harus apa. Akhirnya kita bisa nih meng-create kita ini di posisi apa sih? Apakah kita high quality high price atau high quality low price gitu kan ya, di level mana? Atau jangan-jangan kita ini di low price low quality juga. Ya Allah kesian banget ya, susah nanti di hire sama orang kalau kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai. Nah jadi harus terus upgrade diri kita. Nah, tadi yang belum tahu seperti apa karakter dirinya seperti apa, coba nih Kak Indah ajak teman-teman untuk pilih. Untuk teman-teman rasain lagi mana yang benar-benar jadi value-nya teman-teman. Coba nih, dari ke 40 value card yang ada di slide, mana sih yang benar-benar mendekati diri teman-teman yang ini nih diri kalian. Kalau tadi si MC Kak Indah contohkan dia tadi humoris, humble, energik gitu kan ya. Kalau kalian bisa nggak sih tahu diri kalian itu seperti apa? Coba ketik teman-teman. Kayaknya pengen lihat teman-teman sudah bisa mengenal dirinya dengan baik atau belum nih? Ya, wow, udah masuk nih 1 respon. Boleh pilih 3 teman-teman. Disiplin, Ida, wih keren banget. Ya, mandiri, oke. Produktivitas, oke. Terus apa lagi nih? Terus ya teman-teman ya, coba sambil mikir ya, aku tuh apa ya? Atau bingung gitu ya, aduh kok kayaknya aku gimana ya? Fokus, kepemimpinan kuat, keberanian, humor. Ini asik banget nih dekat Farida, pasti banyak temennya ya, karena dia humoris anaknya nih. Rini, kejujuran. Wih, keren nih Rini. Kamu kalau di-hire sama corporate pasti happy industrinya, karena industri itu butuh orang jujur kan. Anissa loyalitas nih, mantap banget. Optimis, kebebasan. Wow. Unik, kreatif. Keren-keren ya, teman-teman. Luar biasa loh. Tenang, humble, fashionable. Wih, keren banget nih, ada Ellen ya. Teman-teman keren banget ya. Terus ya, dicari apa sih yang bisa mendekati diri teman-teman ya. Naufal, tenang, humor, kebebasan. Wih, keren banget ya. Pasti kalau klien kerjasama sama Naufal tuh happy ya, karena nggak panikan orangnya. Nah, teman-teman, pastikan teman-teman validasi. Pastikan validasi ke lingkungannya teman-teman nanti ya. Teman-teman pilih, misalkan pilih 3 dari value yang ada di Kak Indah, atau value-nya bebas di luar dari yang Kak Indah juga boleh. Tapi nanti teman-teman validasi ke teman-teman sekitarnya. Dari gue ini keindahan, keberanian, tenang, menurut lo gue ini yang mana ya? Gitu ya. Tapi teman-teman udah ada jawabannya sendiri ya. Misalkan teman-teman tuh pengen dinilai sebagai orang yang berani gitu ya. Tapi ternyata orang lain nggak menilai itu, bukan berani yang orang lain nilai. Misalkan tenang. Oh ternyata berarti teman-teman harus upgrade esensi keberaniannya, karena belum terlihat sama orang lain. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti divalidasi. Nah, ketika teman-teman sudah ready, siap membangun personal branding, intinya kalau dari Bernard dia seorang penulis, kita harus bisa nih mengedukasi bermanfaat buat orang lain dengan menciptakan story.
ya, dengan memberikan motivasi, menghadirkan kebermanfaatan buat orang lain. Nah, poinnya ini nih teman-teman ya, udah paham dengan nilai diri kita, sudah itu terus achieve apa yang menjadi kekuatan kita, gitu kan ya. Nah, ini tuh yang bisa kita hadirkan, kita kenalkan ke orang lain tuh 6 poin ini nih teman-teman ya. Nah, terakhir adalah brand yourself journey. Bagaimana kita bisa meng-create kanvasnya kita ya untuk menjurnal lagi nih. Seperti apa sih strateginya nih Kak Indah? Nah, strateginya singkat aja teman-teman, Kak Indah mau biar teman-teman upgrade terus personal brandingnya dengan 5 poin ini. Tadi yang pertama udah Kak Indah kenalkan, find your niche market gitu ya, semakin spesifik. Layanan, services, ataupun audiens yang teman-teman bidik akan semakin baik. Berikutnya adalah influencer yourself ya. Kuatkan diri kita, bangun diri kita untuk bisa memberikan kesadaran ke orang lain gitu kan ya. Biar orang lain agree sama apa yang kita jalanin, apa yang kita mau lakukan, apa yang mau kita serviskan gitu ya. Nah, yang mau kita siapkan ke industrinya kita gitu ya. Jadi terus upgrade diri kita teman-teman untuk bisa berkontribusi buat orang lain. Terus berikutnya adalah digital handshake teman-teman. Yang sudah punya akun medsos, yang sudah sering aktif posting, punya konten gitu ya, itu di-upgrade. Nggak hanya sekedar posting aja teman-teman, tapi yang namanya digital handshake itu penting, sama ranahnya kayak kalau kita ketemu teman baru gitu ya. Nah, digital handshake itu adalah kontribusi responnya kita ke audiensnya kita, ke followernya kita, ke inner circle-nya kita, ke teman-temannya kita ya. Jadi pastikan sering-sering nge-like, sering-sering komen gitu kan ya. Terus setidaknya menotis, gue hadir loh, lo ada loh, ini ada gue loh gitu ya. Nah, tapi nge-like, nge-posting strateginya nggak cuma ke inner circle-nya kita, mungkin ke industri yang nanti kita bidik, itu good point banget ya. Ke expert yang mau kita pengen belajar ilmunya, misalkan gitu ya. Ke industri yang nanti pengen kita bidik perusahaannya, gitu. Tak aktif, pastikan teman-teman punya konten, punya ranah yang ingin dibawakan, dan sering-sering kolaborasi teman-teman ya, sama teman, sama apalagi teman-teman kayak Indah lihat saat ini kan keren banget ya. Di luar kampus teman-teman punya komunitas seperti saat ini. Nah, ini terus-terus ya teman-teman sering-sering kolaborasi karena akan semakin mudah teman-teman dikenal sama audiens lain, terus juga bisa punya networking yang banyak, yang bagus gitu kan ya. Karena itu menjadi nilai jualnya kita teman-teman untuk masuk ke ranah industri. Nah, yang paling mudah teman-teman yang harus diaktifasi adalah digital branding. Pilih platform yang sesuai dengan profesi ataupun brandingnya kita. Mostly kebanyakan adalah Instagram ya teman-teman ya. Karena dari setiap banyak digital platform, Instagram itu penggunanya terbesar, terus juga bisa terintegrasi dengan personal branding. Tadi ya konsepnya mengenalkan, bisa dilihat secara visual, bisa dilihat dari foto-foto, dari story gitu kan ya. Tapi juga bisa dirasakan secara emosional gitu kan ya. Nah, lewat digital kita bisa menghadirkan itu juga kok. Nah, pastikan teman-teman harus punya konten yang berkualitas gitu ya. Konten yang berkualitas itu bagaimana nggak nyampah teman-teman di postingannya. Jadi nggak hanya sekedar selfie-selfie, tapi juga ada edukasi, ada motivasi ya, atau 3 poin ini. Menceritakan kisahnya kita, mungkin kesuksesannya kita, mungkin experience yang kita lagi jalanin. Kayak sekarang nih teman-teman lagi ikut webinar sama Kak Indah. Boleh diceritain, diposting di story. Jangan lupa ya tag Kak Indah. Atau juga bisa ngebangun koneksi gitu kan ya. Dengan kita aktif di digital, kita akhirnya membangun koneksi gitu kan ya. Sering DM sama orang lain yang profesinya sama, yang industrinya sama dengan kita. Pastinya pengalaman akan banyak di situ ya. Nah, jadi harus optimasi media kita, media sosial. Teman-teman percayalah segala sesuatu nggak akan ada yang instan. Kita harus sadari segala sesuatu itu berproses. Nah, begitu juga mau Kak Indah sampaikan ketika kita mau menjalankan, menguatkan digital brandingnya kita, harus pahami step by step-nya. Posisi kita mungkin di cold gitu ya sekarang ini.
nggak ada yang tahu orang lain tentang kita gitu ya, apalagi yang teman-teman baru ngebangun personal brandingnya sekarang gitu ya, nggak kenal nih siapa nih dia si home decor lifestyle ini, siapa nih dia si art enthusiast ini misalkan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, terus journey-nya tadi teman-teman di upgrade, konsisten posting, aktivasi, nanti ranah traffic temperaturnya berubah ke warm, dari warm akan berubah ke hot, ke hungry gitu ya. Jadi industri sudah melihat, wah kayaknya gue pengen deh hire dia, wah kayaknya pengen deh kolaborasi sama dia, pengen deh kerjasama sama dia, karena posisinya sudah hot, karena aktivitas yang teman-teman lakukan terus-menerus ya secara konsisten, gitu ya teman-teman, nggak akan mengkhianati hasil lah. Nah, tips Kak Indah, pastikan pasang nama di media sosial itu adalah nama yang sebenarnya ya, karena saat ini HR ini sudah memilih, udah screening itu yang memang sesuai, nggak fake gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika dia buka kurikulum VT-nya teman-teman, tapi dia validasi ke medsos, tapi nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, akhirnya mengurungkanlah nih yang tadinya mau dipanggil interview, akhirnya nggak jadi. Kan sayang ya teman-teman. Jadi pastikan digital jejaknya teman-teman, digital asetnya teman-teman di-create secara profesional ya. Pastikan title brandingnya di-put di sana biar orang lain lihat, oh skill dia ini apa sih, jagonya apa sih gitu ya. Jadi memudahkan orang lain untuk memilih, meminang kita gitu ya. Pakai nama yang sebenarnya, jangan pakai nama yang pakai kode sandi atau yang nggak bisa dibaca gitu ya. Itu akan sulit buat kita stand out. Terus pastikan juga informasi di sana sesuai ya teman-teman ya. Nah, tadi yang Kak Indah bilang, jangan posting yang nggak berfaedah, pastikan harus bisa useful buat orang lain. Paling mudah adalah, misalkan nih kita lagi belajar di kampus tentang konsep design thinking gitu ya. Nah, jadikan konsep design thinking itu hal yang, jadikan konten, hal yang termudahnya nih apa ya? Gue share deh di postingan gue, di feed gue gitu kan ya, biar teman-teman lain yang jurusannya bukan jurusan marketing kayak gue bisa tahu misalkan gitu ya. Nah, jadi ada sense useful, berguna kontennya buat orang lain, itu bagus. Karena sometimes kadang orang lain itu kadang bingung, Kak Indah aku mau posting apa, Kak Indah aku nggak mau posting, bingung mau posting apa. Sebenarnya posting aja sesuai personal brandingnya teman-teman gitu kan ya, akan jadi good nilai plus juga dari HR gitu kan ya, dari klien untuk melihat kita gitu kan ya, oh ternyata kompeten loh orangnya, oh trustable loh orangnya gitu kan ya. Nah seperti itu ya, engaging, visual, ada emosionalnya, itu pasti biar direspon dengan baik ya sama audiensnya kita. Baik, seperti itu teman-teman. Syahrani, dan yang terpenting adalah 3 poin ya dari personal branding. 3C, komitmen, konsisten, confident. Nah, ini nggak boleh ketinggalan, karena ini adalah engine-nya. Teman-teman tahu langkahnya ngebangun personal branding, tapi kalau nggak komitmen gitu kan ya, tujuannya berubah-berubah, kadang semangat, kadang enggak, ya susah. Nggak konsisten, kadang posting, kadang enggak gitu kan ya. Terus kadang suka-suka hati aja lah gitu ya, kadang on off gitu ya, akhirnya juga nggak terbangun personal brandingnya. Dan yang ketiga, pastikan confidence. Kak Indah yakin teman-teman di sini sebenarnya semua hanya problem di pikiran aja gitu kan ya, hanya overthinking aja. Sebenarnya semuanya itu confident kok, percaya kok sama diri teman-teman. Karena Kak Indah yakin teman-teman itu hebat-hebat sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kapasitasnya. Sukses buat teman-teman, selamat membangun personal branding. Ingat selalu perkataan Kak Indah, personal branding itu adalah the balance between inside and outside ya teman-teman ya. Punya skill bagus, certified-nya banyak gitu kan ya, segambreng gitu ya, tapi kalau attitude-nya nggak bagus ya juga dicoret gitu kan ya sama orang. Begitu juga sebaliknya, attitude-nya bagus banget, baik, humble gitu kan ya, tapi nggak ada otaknya, maksudnya nggak ada otaknya, nggak ada isinya gitu ya, zong ditanya, ini kamu tahu nggak apa ya, nggak mau belajar, nggak mau upgrade diri gitu kan ya, akhirnya ya juga zong juga ya teman-teman ya, atau juga cuek dengan penampilannya gitu kan ya, mau berkarir sebagai banker gitu ya, tapi urak-urakan gitu ya, tampilan outside-nya nggak
menginterpretasikan gitu ya. Pengen jadi MC profesional tapi tampilannya cuek banget gitu ya, selebor, jilbab sana sini, misalkan gitu ya. Kalau yang cowok mungkin pakai jeansnya sobek-sobek, ya gimana orang mau percaya sama kita gitu ya teman-teman. Wrap up diri kita yang the best versionnya teman-teman dari segi inside dan outside-nya. Karena percaya kalau teman-teman membangun personal branding akan mudah diterima sama audiensnya teman-teman, industri teman-teman. Thank you, feel free kita open Q&A ya Syahrani ya. Oke Kak, terima kasih nih kepada Kak Indah yang sudah memberikan materinya yang sangat luar biasa ya, dan insightful sekali. Oke, jadi teman-teman kita akan lanjut ke sesi selanjutnya ya. Kita buka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kali ini, kita akan menggunakan website sido.com ya teman-teman, dan untuk link sudah kami lampirkan pada kolom chat, dan para peserta bisa langsung memasukkan kode yang sudah tertera di layar maupun scan barcode teman-teman. Iya. Oke, jadi bisa langsung saja diklik linknya pada kolom chat, dan juga dimasukkan kodenya, atau kalau lagi males nih buat buka website, jadi langsung di-scan aja barcode yang tertera di layar. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan, bisa langsung nih ditanyakan pada sesi tanya jawab kali ini. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan domisili kalian ya, karena nanti 3 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah berupa goodie bag dari Ines Kosmetik. Masih semangat nggak nih teman-teman untuk sesi tanya jawab kali ini? Oke, udah ada nih pertanyaan pertama ya. Gibran ya. Pertanyaan pertama dari Kak Gibran Umam. Yes. Gimana kalau kita belum tahu bakat dan kelebihan kita, Kak? Bagaimana cara menemukan bakat kita untuk membangun personal branding? Wah, luar biasa. Langsung saja kepada Kak Indah dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Yes, bagus pertanyaannya Gibran, thank you ya. Gimana sih kalau kita belum tahu bakat? Nah, sebenarnya ini tuh kita menggali aja kok ya, menggali diri kita. Teman-teman, coba metodenya recall. Recall itu kita flashback lagi ke belakang ya, ke flashback ke journey-nya kita. Pastikan ingat-ingat lagi apa sih pencapaian yang pernah kita dapetin dulu itu gitu kan ya, apa sih kesukaan yang memang benar-benar kita suka dulu itu gitu kan ya, apa yang memang dengan mudah kita lakukan, kita itu nggak terpaksa, nggak kesulitan misalkan gitu ya. Nah, di situ dulu nih teman-teman, itu digali, dicari tahu, diingat-ingatin lagi gitu kan ya. Oh, aku dulu itu pernah jadi duta bahasa Kak Indah, misalkan gitu ya. Nah, coba digali lagi ranah si duta bahasa itu, apakah memang itu passion-nya kita? Karena di situ sudah ada rekod jejak yang bagus ya teman-teman di sana ya. Sudah menjadi duta bahasa kan berarti situ adalah kelebihan yang orang lain nggak punya tapi kita sudah punya gitu ya. Nah, coba teman-teman listing tuh kelebihan-kelebihan itu adalah achievement yang pernah kita terima, yang pernah kita lakukan, yang pernah kita dapetin gitu ya. Mungkin dulu di sekolah nilainya sering bagus, nah mungkin masukin itu ke dalam listing kelebihannya kita. Misalkan Kak Indah aku sering ranking, oh berarti secara akademik dia bagus, kelebihannya mungkin good di analisa, misalkan gitu ya. Nah, itu kelebihan loh di sebuah industri. Nah, itu sebenarnya teman-teman, ketika kita mau tahu caranya, coba recall, flashback lagi diri kita ya. Gimana sih, apa sih, ingat-ingat lagi yang pernah kita terima apresiasinya, yang pernah kita dapat mungkin pujian dari orang-orang di sekitarnya kita, itu apa? Nah, itu di listing teman-teman, karena itu proofprint yang pernah kita lakukan. Gitu ya. Semoga terjawab ya, Gibran.
Baik, terima kasih Kak Indah atas jawabannya. Semoga untuk Lanjut. Kak Gibran terjawab ya dengan pertanyaannya dan jawaban dari Kak Indah. Nah, selanjutnya nih langsung ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Ada dari Anita Yusmarita. Anissa, iya. Pak Anissa Yurmanita. Pertanyaannya yaitu, apakah personal branding di media sosial dan kehidupan sehari-hari harus sama? Karena yang ditemui itu biasanya personal branding seseorang di medsos jauh berbeda. Oke, nah ini menarik ya pertanyaannya Anissa ya. Jangan sampai teman-teman punya mindset ini adalah pencitraan semata gitu kan ya. Teman-teman gini, media sosial itu kita harus bijak nih pakainya. Bukan berarti media sosial digital, Instagram misalkan gitu ya, itu adalah diarinya kita yang memang harus kita posting setiap hari lagi ngapain, kehidupan sehari-hari harus di-upload gitu ya. Itu juga nggak bijak teman-teman. Boleh kalau misalkan kegiatan itu inspiring buat orang lain, buat audiensnya kita gitu ya, itu boleh. Tapi kalau misalkan hal-hal yang kita nilai kayaknya ini nggak usah gue share karena orang lain juga melakukan ini, misalkan lagi makan bakso di pinggir jalan misalkan gitu ya, yang nggak usah di-share juga, nggak mungkin tidak ada story-nya. Tapi kalau misalkan lagi makan bakso di pinggir jalan, tapi ada satu case yang pengen teman-teman ceritain. Misalkan ternyata teman-teman itu akan menggalang dana nih buat si pedagang bakso itu gitu kan. Itu good point, boleh ditampilkan gitu ya. Nah, jadi teman-teman ketika mau posting di media sosial harus di screening ya. Screening mana yang benar-benar useful, mana yang benar-benar bermanfaat, mana yang engaging, menghadirkan emosional. Tadi yang 4 poin tadi ya Anissa ya, semoga terjawab ya. Jadi personal branding itu kita tetap harus screening uploadnya ya, tapi bukan berarti fake loh yang kita hadirkan di medsos dengan yang kita lakukan ya. Seperti itu. Semoga terjawab. Oke, semoga terjawab ya Kak Anissa atas jawabannya. Yes. Wah, lumayan banyak banget nih yang ngasih pertanyaan ya Kak. Iya. Langsung aja. Jawabnya cepet-cepet aja ya. Iya. Maka dari itu langsung saja nih kita ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Nanti Kak Naufal bertanya bagaimana sikap kita jika market yang sudah kita jalani itu ternyata stuck di situ aja Kak. Wah, pertanyaannya bagus sekali nih Kak. Boleh langsung dijawab oleh Kak Indah. Teman-teman, itu yang butuh yang namanya upgrade diri gitu ya. Upgrade diri itu kenapa sih kita bisa stuck? Karena kita pengetahuan, pengalamannya cuma di situ-situ aja. So that's why upgrade diri. Kedua, kenal expert gitu ya teman-teman ya. Cari inspiring, cari role model biar kita nggak stuck di sana. Cari sukses story yang orang lain pernah lewati. Stucknya tuh di mana? Pelajari itu. Berarti yang berikutnya adalah analisa market ya teman-teman ya. Teman-teman harus rajin menganalisa nih profesi saya, brandingnya saya, ataupun ranah yang saya jalani ini 5 tahun, 10 tahun ke depan itu seperti apa. Nah itu yang tadi Kak Indah bridging di awal, teman-teman harus tahu goals brandingnya teman-teman tuh sampai periodenya bahkan 15-20 tahun ke depan. Karena biar teman-teman punya gambaran ya. Naufal ya, jadi itu tadi upgrade diri kita, banyak ketemu expert, banyak ketemu role model ya. Role model itu idola lah ibarat kata ya, siapapun itu, sukses story-nya orang itu harus kita analisa. Jadi biar kita nggak stuck ya, atau mentoring nanti sama Kak Indah. Seperti itu Syarani. Yuk, cus. Oke, terima kasih banyak Kak Indah. Ini mungkin ada lagi pertanyaannya dari Abdillah. Bagaimana cara untuk membangun sifat percaya diri dan tidak peduli terhadap ocehan ataupun hinaan orang sekitar kita? Oke, ini penting ya, relate nih sama problem pain yang tadi ada. Oke, gimana sih sifat percaya diri dan tidak peduli? Oke, ini satu tips yang harus Kak Indah kasih. Namanya mindfulness ya. Jadi teman-teman self-talk sama diri kita sendiri itu harus penting. Bagaimana teman-teman menghargai diri kita sendiri dibanding apapun yang orang omongin tentang diri kita. Ya, kasih nutrisi ke pikiran kita yang bagus-bagusnya aja, gitu ya. Dengan kita self-talk atau mirroring, teman-teman akan tahu, aku ini ranahnya kemana, pengen apa. Ya, kalau bisa teman-teman punya buku khusus
untuk diri teman-teman untuk nulisin apa sih yang jadi problem, apa sih yang jadi kendala, apa sih yang jadi unek-uneknya teman-teman. Karena ketika teman-teman breakdown itu satu-satu tuh akan teman-teman beresin kok nantinya, pastinya ya. Jadi kasih asupan nutrisi yang terbaik gitu ya. Jadi bagaimana cara untuk ngebangun percaya diri, tadi listing kebaikan, achievement yang pernah kita dapatkan gitu ya. Teman-teman apresiasi diri kita sendiri. Oh, ternyata lu tuh hebat juga ya, pernah jadi sekretaris di komunitas ini, gitu kan ya. Oh, ternyata lu tuh hebat juga, lo pernah ngebantuin mamah waktu pas di saat ini, misalkan gitu ya. Itu teman-teman harus bangun terus kayak gitu ya. Nah, jadi masukin hal-hal yang negatif. Sering-sering self-talk biasanya itu bangun tidur atau sebelum tidur gitu ya teman-teman, lakukan itu terus ya, grateful sama diri kita sendiri, mindful sama diri kita sendiri. Indah, terima kasih ya kamu udah sehat terus ngebantuin aku untuk ngasih sesi training buat teman-teman di sana. Thank you ya mata aku, thank you ya tangan aku, kayak gitu ya teman-teman ya. Semoga terjawab ya teman-teman ya. Langsung yuk pertanyaan berikutnya. Terjawab ya Kak Abdillah. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Kak. Oh dari gitu. Kak, ya, Kasihan yang bawah. Udah banyak nih yang sangat-sangat ingin menanya, tapi sayang sekali waktunya tinggal bentar lagi nih Kak. Oh, oke, baik. Kasihan ya, nanti kalau nggak teman-teman tanya DM Kak Indah ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Nur Wahidawati, bagaimana menciptakan personal branding untuk kesuksesan karir? Oke, bisa langsung dijawab. Menciptakan personal branding untuk kesuksesan karir. Tadi ya teman-teman, pastikan rekam jejaknya kita itu teman-teman masukin di portfolio dengan baik gitu ya. Cari rekomendasi yang menguatkan diri kita, berarti leverage networking-nya teman-teman gitu kan ya. Karena sukses karir itu terbesar poinnya itu adalah networking teman-teman ya. Terus upgrade authentic branding-nya teman-teman. Authentic itu appearance ya, penampilannya kita gitu kan ya. Cara kita berkomunikasi sama orang lain, cara kita PDKT sama klien gitu kan ya. Itu kunci sukses di dalam karir ya teman-teman ya. Terus percaya diri udah pasti ya, be you, mengenali diri kita, kekurangan dan kelebihan diri kita gitu kan ya. Menonjolkan kelebihan dan bukan menutupi kekurangan ya, mengupgrade kekurangannya kita gitu ya. Nah, itu sih Nur Wahidawati. Jadi kita bicara personal branding, esensinya terus untuk mengupgrade diri kita, mendevelop diri kita. Karena sekali lagi yang harus Kak Indah ingatkan ke teman-teman, orang yang membuat sukses diri kita adalah kita sendiri. Bukan orang lain, bukan pacar ya, bukan mama, bukan papa, bukan teman gitu kan yang bertanggung jawab atas diri kita. Percaya deh, Kak Indah tuh udah bisa ngebayangin loh, teman-teman mau jadi apa, 5 tahun, 10 tahun lagi ke depan itu mau jadi apa, itu sudah bisa kebayang. Kayak Kak Indah sekarang, levelnya Kak Indah nih segini-segini aja. Kak Indah tahu, karena ini memang yang udah Kak Indah desain dari dulu gitu kan ya. Jadi nggak boleh nyalahin orang lain, nggak boleh nyalahin keadaan gitu ya. Memang ketika kita di titik seperti ini dan berasa kurang, ya harus di-upgrade lagi. Kerjanya kita harus double lagi, harus lebih smart lagi gitu. Seperti itu, Kak Indah, semoga terjawab. Baik, semoga Nur Wahida terjawab ya atas jawabannya dari Kak Indah. Oke, luar biasa sekali nih Kak, teman-teman nih sangat antusias ya untuk bertanya. Tetapi mohon maaf nih teman-teman, untuk yang belum bisa bertanya dikarenakan waktunya sudah habis untuk sesi tanya jawab kali ini. Nah, mungkin bagi yang masih penasaran tentang personal branding atau mau nanya-nanya lainnya, bisa langsung pantengin terus akun sosial medianya Kak Indah, atau bisa langsung DM Kak Indahnya, tadi udah disampaikan ya. Di sana juga Kak Indah pasti sering share tentang personal branding tuh di feed-feed Instagram-nya, itu sangat luar biasa, dan ilmu-ilmu berharga lainnya. Oke teman-teman, mungkin dari webinar personal branding is really important ini dapat kita simpulkan bahwa personal branding memungkinkan seseorang untuk mengatur hidup mereka sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain. Nah, mungkin kita langsung masuk ke sesi selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat dari tim Paragotal FBI untuk pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Indah Warsetio. Boleh panitia di-share sertifikatnya?
Oke, boleh dibantu spotlight? Mungkin kita dokumentasi dulu ya, Kak, untuk sertifikatnya. Panitia sudah siap? Oke, langsung saja. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih, Kak Indah. Mungkin ada closing statement yang akan Kak Indah ucapkan terakhir. Masih di mute, Kak. Iya, sorry. Closing statement, kalau dari Kak Indah sih, teman-teman percaya sama diri kita masing-masing karena sejatinya kita itu spesial, sejatinya kita itu punya kekuatan terbesarnya diri kita, hanya tinggal digali aja. Dan yang terpenting adalah action, action, action. Selamat buat teman-teman semua, selamat membangun personal branding-nya. Kak Indah, tunggu cerita-cerita suksesnya teman-teman ya. Baik, terima kasih banyak Kak Indah. Oke, berakhirnya acara pada hari ini dengan terakhir tadi Kak Indah telah memberikan closing statement terhadap kita semua. Jadi demikianlah pemberian materi pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Indah Warsetio, dan kepada Kak Indah kami persilahkan untuk mengambil waktu bebas dalam ruang Zoom ini. Terima kasih, sehat-sehat buat kita semua ya. Amin, terima kasih banyak Kak. Baik teman-teman, akhir kata saya selaku moderator Syahrani pamit undur diri. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih, selamat pagi dan saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Nah, itu dia pemberian materi tentang personal branding dari narasumber kita. Makasih kepada Kak Syahrani selaku moderator dan tentunya Kak Indah yang telah memberikan materinya dengan sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Semoga nih setelah ini kita udah mulai nggak bingung ya gitu. Gimana nih cara awal membranding diri kita kayak gimana gitu. Semoga udah nggak bingung lagi ya teman-teman. Nah, masih pada semangat nggak nih? Semangat nggak nih teman-teman? Harus semangat terus dong ya. Ya, harus semangat terus. Buat yang semangatnya udah turun, tenang aja. Karena kakak-kakak panitia, ini udah nyiapin games yang super seru banget pastinya. Terus juga bakal ada door prize nih. Wah, kepo nggak sama door prize-nya apa? Oke, untuk games, kita bakal pakai kahoot.id. Boleh deh, Kak, di-share screen nih Kahoot-nya. Nah, kalian bisa langsung klik link yang udah di-share di kolom chat, atau nanti nunggu kakaknya share screen dulu ya, teman-teman. Bisa langsung masuk aja nih ke websitenya kahoot.id. Sambil nunggu kakaknya share screen, mau tahu dong nih, ada nggak ya yang dari luar Jawa yang ikut webinarnya? Boleh dong dijawab di kolom chat. Wah, ada yang dari Padang nih. Wih, jauh ya teman-teman. Palembang, Banjarmasin. Wih, banyak ternyata yang dari luar Jawa. Wah, keren nih, keren. Nah, ini udah di-share Kahoot-nya. Buat yang udah masuk ke websitenya, bisa langsung masukin game pin-nya aja atau scan barcode ya, teman-teman. Ya, banyak yang dari luar Jawa nih, keren nih. Oh iya, jangan lupa namanya juga pakai nama asli ya. Nanti biar untuk dapetin door prize-nya nggak susah. Wah, udah banyak nih yang join. Ayo yang lain. Ya, untuk absen nanti ya teman-teman di akhir acara. Jadi kalian ikutin acaranya sampai akhir untuk dapetin absen buat klaim sertifikatnya ya. Wah, banyak nih yang ikut. Persaingannya bakal ketat. Jadi teman-teman
karena banyak yang ikut harus semangat ya buat dapetin door prize-nya. Nah, ini udah 20 lebih orang udah join. Ada yang terkendala nggak kira-kira join-nya nih? Semoga nggak ada ya, semoga jaringannya bagus semua. Ini nggak apa-apa. Wah, banyak nih. Ayo, yang lain ditunggu ya, teman-teman. Oh ya, di sini aku mau jelasin kalau misalkan gamesnya itu berupa kuis, jadi nanti teman-teman bisa langsung pilih aja nih jawaban yang benar apa ya. Terus juga di sini cepet-cepetan, jadi yang paling cepet jawabnya dia bakal dapat skor tertinggi dan bisa dapetin door prize-nya nih. Udah banyak, ya yang lain. Ada yang nggak bisa join lagi? Kalau bisa join ya, karena door prize-nya itu super keren loh. Kan lumayan tuh bisa dapetin door prize-nya. Nih udah setengah dari peserta. Jangan lupa buat masukin game PIN-nya ya. Game PIN-nya 1853972. Atau langsung scan barcode aja nih. Pakai nama asli ya, jangan lupa. Oke, aku kasih waktu 1 menit lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Semangat nih yang jaringannya kurang-kurang. Ya. Wah, ini kayaknya banyak yang gangguan jaringan ya. PIN-nya 1853972 ya. PIN-nya 1853972. Oke. Nah, ini udah ada yang ngasih. Wah, makasih ya kakak-kakak panitia nih udah ditaruh di kolom chat PIN-nya. Langsung disalin aja nih teman-teman. Masih ada yang gangguan nggak? Oke. Sambil nunggu yang lain masuk nih, teman-teman ada nggak sih yang dari Cirebon, dari Jawa Barat gitu? Banyak ya pasti. Ada nggak? Boleh dong dijawab di kolom chat. Wah, ada yang dari Bekasi nih. Garut, Tasik. Mana lagi nih? Wah, Sunda-Sunda ya. Indramayu, wah deket dong. Aku dari Cirebon, teman-teman. Wah, ini ada yang dari Cirebon juga. Halo, salam kenal. Aku juga dari Cirebon. Hai, ini ada yang dari Makassar juga. Oh, jauh nih. Ada yang masih mau join lagi? Ya, ditunggu ya, teman-teman. Wah, banyak ya yang dari Makassar nih. Jadi aku ngeliat beberapa kali nih orang-orang dari Makassar. Wah, keren banget. Wah, ada yang dari Mamuju juga. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali ya, karena udah banyak juga untuk menghemat waktu juga. Kita mulai aja nih, Kak. Ayo, buat teman-teman yang nggak bisa join, maaf banget ya.
Oke, ini seputar personal branding sama Paragotral ya. Pertanyaan pertama, apa nih? Paragotral merupakan singkatan dari apa? Yo, kalau misalkan ngikutin event Paragotral harus tahu dong ya, singkatan dari Paragotral itu apa. Saya nih, wah persaingannya berat nih, banyak yang ikut. Wah, banyak yang jawab pasangan golongan netral. Siapa nih di urutan pertama? Wah, di urutan pertama, pertanyaan pertama ada Gibran, dengan skor 895. Selamat buat Gibran. Ayo nih, yang lain semangat nih. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Quiz. Kegiatan yang ada di dalam Paragotral kecuali apa ya? Berbagi makanan, berbagi ilmu, berbagi kebaikan, berbagi mantan. Apa tuh? Ya, bisa berbagi mantan ya teman-teman. Oke, 28 orang nih jawab berbagi mantan. Wah, banyak yang naik nih ke urutan atas, tapi masih tetap dibimbing sama Gibran dengan skor 1.758. Ayo nih, yang lain semangat, yang jawabnya salah nggak apa-apa, nggak usah patah semangat. Kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. True or false? Personal branding merupakan persepsi masyarakat terhadap aspek yang dimiliki individu sebagai alat pemasaran. Bener nggak nih kira-kira? Bener nggak ya? Kalau dengerin materinya tadi pasti tahu dong jawabannya apa. Wih, 43 orang jawab bener, keren nih. Wah, sekarang dipimpin sama Audi Arda dengan skor 2.471 dan banyak juga yang naik ke peringkat atas. Semangat teman-teman. Coba jaringannya dibenerin dulu ya, cari tempat yang jaringannya bagus buat yang jaringannya susah. Nah, pertanyaan selanjutnya, pemateri kali ini Kak Indah Warstio. Bener nggak nih? Ini kalau yang jawab salah parah sih. Wah, masih ada yang jawab salah. Siapa nih? Nah, sekarang dipimpin sama Natania dengan skor 3.337. Selamat buat Natania. Buat yang lain jangan patah semangat, nggak apa-apa. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Oke, let's go. Cara membangun personal branding, kecuali apa ya kira-kira? Mengembangkan kepribadian positif, menyelenggarakan personal branding dengan semangat. Wah, siapa ya yang mimpin? Audi Ardah naik ke peringkat kedua, tapi masih tetap dipimpin sama Anita Mutiara dengan skor 3.982. Ini semangat nih yang lain. Next. True or false lagi. Personal branding penting untuk remaja. Bener nggak ya kira-kira? Apa ya jawabannya? Nih. Wah, masih ada yang jawab salah. Oke. Siapa ya yang memimpin? Wah, Audi Arda naik nih di peringkat pertama dengan skor 4.844. Sutina juga naik di peringkat kedua. Semangat yang lainnya. Buat yang jaringannya susah, mungkin bisa cari hotspot dari temennya yang jaringannya bagus, terus cari wifi gratis gitu. Oke, next ya. Quiz. Apa ya kira-kira? Hal yang diperlukan dalam membangun personal branding. Apa nih? Ketidakpercayaan diri, pesimis, optimis, mudah menyerah. Tadi udah dijelasin sama Kak Indah. Kira-kira apa ya jawabannya? Wih, masa mudah menyerah. Gibran naik nih di urutan keempat, tapi masih masih dipimpin sama Audi Arda dengan skor 5.666. 5.660, maaf. Oke, kita langsung aja lanjut. Cara membangun personal branding, kecuali apa nih? Apa ya? Oke. Nah, Gibran ada di urutan pertama, memimpin dia dengan skor 6.317. Dia juga naik ke peringkat kelima. Ayo semangat nih yang lainnya yang masih jawab salah nggak apa-apa. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Oke, let's go.
cara menjadi pribadi yang positif. Gimana nih? Mudah menyerah, mudah emosi, murah senyum, mudah curiga. Apa ya kira-kira? Oke. Siapa nih di urutan pertama? Di urutan pertama ada Sutina dengan skor 7.033. Terus Anita juga naik di peringkat kedua, Audi naik di peringkat ketiga. Semangat teman-teman yang lainnya. Oke, masuk nih ke pertanyaan terakhir. Langsung aja kali ya. Semangat nih teman-teman, ini menentukan siapa yang bakal dapat door prize. Batasan umur seseorang dalam melakukan personal branding, kira-kira berapa ya? Di atas 30, di atas 45, tidak ada batasan umur, atau ketika pensiun. Nih. Oke, ini kita udah masuk buat 3 skor tertinggi. Di urutan ketiga ada siapa ya? Audi Arda dengan skor 7.347. Di urutan kedua ada Anita Mutiara dengan skor 7.658. Dan di urutan pertama ada Sutina nih. Selamat ya buat Sutina. Dengan skor 7.929. Wah, 3 skor tertinggi ini bakal dapat door prize. Selamat buat kalian. Untuk door prize, kalian bisa langsung hubungin kontak person yang nanti bakal di-share di kolom chat aja ya. Dengan nama lengkap sama alamatnya langsung, biar nanti door prize-nya langsung dikirim. Oke? Wah, nggak kerasa nih, udah selesai teman-teman games-nya. Seru banget ya. Nggak apa-apa buat yang nggak dapetin door prize-nya. Yang penting kita seru-seruan di sini bareng ya, teman-teman. Oke. Nggak terasa nih, kita udah masuk ke penghujung acara. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada Kak Indah Warstio yang udah memberikan materinya tadi dengan sangat luar biasa sekali. Makasih juga buat teman-teman peserta yang udah ngikutin acaranya dengan semangat dari awal sampai akhir. Nggak lupa buat para panitia yang udah ngadain acaranya dengan super luar biasa sekali. Semangat. Untuk absen nanti kita akan adakan di akhir ya teman-teman. Nah, sebelum benar-benar berakhirnya acara, mungkin kita bisa sesi foto bersama dulu ya. Ayo dong buat teman-teman on cam dulu nih. Jangan lupa untuk pakai ini ya, pakai virtual background yang udah diberikan. Ayo dong on cam dulu nih. Nah, kakak panitia mau lihat nih pesertanya kayak gimana mukanya. Nanti untuk absen adanya di akhir acara ya teman-teman. Jadi sabar dulu, kita sesi foto bersama dulu. Ya masih ditunggu nih. Iya, nggak apa-apa. Buat yang sinyalnya jelek, nggak apa-apa, nggak mungkin. Tapi kalau bisa teman-teman on kamera semua ya. Jangan lupa pakai virtual background yang sudah diberikan. Nih, yang lain ditunggu. Ya. Wih, ternyata ganteng-ganteng dan cantik-cantik banget ya yang ikut nih. Ayo dong, yang lainnya nih on cam dulu. Jangan lupa pakai virtual background-nya ya, teman-teman. Masih banyak nih yang belum on cam. Ayo dong, teman-teman on cam dulu. Ayo ditunggu teman-teman.
Oke, kita langsung mulai aja ya sesi foto bersamanya. Untuk dokumentasi siap-siap ya. Oke, kita mulai dari slide pertama. Kita mulai aja, saya bantu hitung. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua ya teman-teman. Ganti gaya nih, buat teman-teman pokoknya gaya aja sampai slide-nya selesai, karena kita nggak tahu ada di slide berapa. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya nih. 1, 2, 3. Slide terakhir, teman-teman. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Makasih buat teman-teman yang udah on cam. Makasih juga nih sekali lagi buat teman-teman yang udah ngikutin webinarnya dengan penuh semangat. Ya. Jangan lupa untuk mengisi link presensi. Ini yang dari tadi nanyain presensinya mana, presensinya mana. Oke, kita langsung share aja kali ya, Kakak Panitia. Nah, ini link presensinya, atau kalian bisa langsung scan barcode aja nih yang ada di layar. Presensinya wajib ya untuk mengklaim e-sertifikatnya. Oh ya, aku mau ngingetin lagi kalau kita ngadain postingan terbaik dengan kriteria yang pasti menarik, kreatif, terus kalau bisa estetik nih teman-teman. Oke. Nah, ada poin-poin dari materi webinar tadi juga. Terus postingan postingan men-tag akun Instagramnya Paratirs, Paragotral, kemudian hashtag berbagi ilmu Paratirs. Atau kalian bisa langsung lihat aja untuk kriteria postingannya di IG Paratirs dan Paragotral. Oke, teman-teman. Ini 3 postingan terbaik bakal dikasih door prize nih sama kakak-kakak panitia. Lumayan kan? Nah, sesi foto barusan menandakan berakhirnya acara webinar pagi hari ini. Semoga teman-teman puas semuanya ya. Terus semoga kalian juga menantikan dan gak bosen untuk ngikutin acara yang diadakan sama Paratirs dan Paragotral Indonesia di lain waktu. Saya selaku MC dan mewakili panitia semuanya, pamit undur diri. Selamat siang dan terima kasih. Jangan lupa untuk ini ya teman-teman, postingan. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama teman-teman.